Martial Peak 3000. Jangan menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Yang Kai meliriknya dengan dingin. Li Jiao terdiam sejenak. Tolong aku. Li Jiao buru-buru berkata, Tuan Istana yang katakan saja, kamu memiliki rahmat yang menyelamatkan hidup untuk Li, dan jika kamu memiliki instruksi, Li tidak akan syirik. Dia tampak sangat berani, dan dia diam-diam pahit. Bahkan, dia juga menebak apa yang Kai ingin dia bantu. Itu tidak lebih dari dendam dengan Wind and Cloud Pavilion. Sekarang dia telah mencapai Long Cloud City, dan dia jelas ingin memasuki markas besar Wind and Cloud Pavilion. Dia berpikir dalam hati, Huasing. Bukannya raja ini tidak mengingat perasaan lama, hanya menjadi tidak berdaya. Bawa kami ke Wind and Cloud Pavilion. Li Jiao menegakkan dadanya, tidak masalah ini ditutupi oleh Li. Setelah minum teh, Li Jiao keluar dari pavilion angin dan awan. Kaisar Yuannya didesak untuk membungkus Yang Kai dan Lin Yuner. Bahkan anjing hitam kecil pun tidak luput. Mereka berdua tampaknya telah ditahan, dengan patuh mengikuti di belakangnya. Apakah itu Senior Li? Seorang tetua pavilion angin dan awan berdiri di belakang formasi pelindung sekte dan bertanya dengan kepalan tangan, dia jelas telah menerima berita dari Huasing, jadi dia menunggu di sini secara khusus. Pada saat ini, formasi pelindung sekte dibuka, Huasing jelas tidak menaruh semua harapan pada Li Jiao, tetapi membuat persiapan lain. Ini Li. Li Jiao menjawab dengan suara yang dalam. Keduanya adalah, tetua bertanya dengan curiga. Buka mata anjingmu lebar-lebar untuk melihat dengan jelas, apakah wanita ini pembunuh tuan muda pavilionmu? Raja ini telah menangkap mereka kembali. Penatua itu menatap matanya, sangat gembira, dan mengangguk, ya, itu pelayan rendahan ini. Senior Li menangkap mereka, itu sangat bagus. Jika tuan pavilion tahu, dia pasti akan senang. Lalu omong kosong apa yang masih kamu lakukan, cepat dan buka formasi. Disinilah kamu harus menyerahkan kedua orang ini kepada tuan pavilionmu. Ya, Penatua menjawab berulang kali, dan mengeluarkan token, mendesak Kaisar Yuan dan mencubit beberapa seni sihir, dan aliran cahaya segera ditembakkan dari token dan mengenai formasi pelindung sekte. Formasi besar itu membuat lubang, dan Li Jiao masuk. Kakak Li kembali dari kemenangan, Hua telah kehilangan jalan panjang untuk menyambutmu, maafkan dosa-dosanya. Huasing tiba-tiba muncul dengan aneh, terbang dari tidak jauh, dan tidak tahu apakah dia bersembunyi di dekatnya, menunggu Li Jiao kembali. Masalah sepele, jangan khawatir tentang itu. Li Jiao tersenyum. Apakah kamu ayah dari pria jahat itu? Pada saat ini, Lin Yuner tiba-tiba mengerutkan kening pada Huasing dan bertanya, sebelum menunggu dia menjawab, dia berkata pada dirinya sendiri, seharusnya, kamu hampir sama. Kamu pelayan rendahan. Huasing menoleh untuk melihat Lin Yuner, amarahnya membara, membunuh niat seperti ombak, dan dengan marah berkata, berani membunuh anakku, hari ini raja ini, hah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak normal, karena gadis ini benar-benar jatuh dalam kekuatan, bagaimana dia bisa ditahan. Ketika dia curiga, dia melihat Lin Yuner tiba-tiba bergegas keluar seperti kilat, sepasang sarung tangan hitam muncul dari udara tipis pada sepasang tinju, tinjunya tertutup, dan membantingnya dengan keras. Huasing terkejut. Meski perubahan itu terjadi secara tiba-tiba, hal itu tidak membuatnya begitu terkejut. Apa yang dia terkejut adalah kekuatan gadis yang meledak pada saat ini. Tinju kecil itu sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika dia terkena tinju seperti itu pasti tidak baik untuknya bahkan jika dia adalah Kaisar Realem urutan ketiga. Mencari kematian, Huasing segera mengambil tindakan dengan sangat marah. Dia ingin menyiksa gadis itu, menyuruhnya untuk merasakan siksaan di dunia dan kemudian membunuhnya. Saat ini, bagaimana dia bisa begitu khawatir? Kaisar Yuan melonjak dan menepuk Lin Yuner dengan tembakan telapak tangan. Di udara, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul, murni dipadatkan oleh Kaisar Yuan. Mencubit seni sihir saat telapak tangan di udara, mengangkat jari tengahnya dan mengetuknya ke arah Lin Yuner, membuat energi spiritual dunia bergejolak, dan hukum tampaknya mampu melenyapkan segala sesuatu di dunia. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang kuat. Semua seniman bela diri Wind and Cloud Pavilion menggigil di bawah telapak tangan ini, dan dorongan untuk berlutut dan menyembah tanpa sadar dihasilkan. Bahkan formasi pelindung sekte di dekatnya terus-menerus berdesir, seolah-olah akan segera dibuka. Kaisar Realem urutan ketiga menembak dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Lin Yuner membanting tinjunya ke gambar telapak tangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan seluruh orang ditampar dengan kekuatan yang kuat, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Meskipun kekuatannya kuat, wilayahnya sedikit lebih rendah, dan dia kurang dalam pertempuran melawan seorang veteran seperti Huasing, dan dia jatuh ke dalam kerugian dengan satu gerakan. Terjebak, suara lembut keluar, Yang Kai menamparkan tangannya, dan ketika kekuatan prinsip luar angkasa melonjak, bila bulan yang besar dan tak tertandingi sudah menghadap ke atas. Moonblade menebas dan menghancurkan kekosongan. Gambar palem terpotong, dan kekuatannya sangat berkurang. Tekanan pada Lin Yuner, yang didorong ke bawah, tiba-tiba lega, dan seluruh tubuhnya bergegas keluar dari celah seperti sambaran petir, dan dia datang ke Huasing dalam sekejap, dengan tinjunya menghantam ke depan. Ekspresi Huasing berubah, dan seorang penguasa Qian dimuntahkan dari mulutnya. Penguasa berbalik, langsung membentuk bayangan di langit dan mengubahnya menjadi penghalang di depannya. Bum bum bum, Lin Yuner menghancurkan dengan tinjunya, melelahkan setiap pukulan, dan suara yang meletus memekakkan telinga, dan kekuatan kekerasan membuat ekspresi semua orang berubah secara drastis. Namun, penguasa itu tidak ada habisnya, terus menjaga di depan Huasing, membuat semua serangan Lin Yuner sia-sia. Memotong, Yang Kai menjentikkan jarinya, dan bilah bulan menghantam Huasing satu demi satu. Ketika Huasing sedikit mengernyit, tangannya meremas seni sihir, dan bayangan penguasa di depannya terbang satu demi satu, menyapa bilah bulan, dan mengimbangi bilah bulan dengan sangat presisi. Tidak hanya itu, tetapi juga bayangan penguasa besar dan tak tertandingi jatuh dari langit, melesat ke arah Yang Kai. Li Jiao mendengus dingin, dan begitu dia mengangkat tangannya, hantu naga banjir menyambutnya, menghancurkan bayangan penguasa besar itu. Lin Yuner berkibar dan kemudian mundur, kembali ke sisi Yang Kai dan Li Jiao, sedikit terengah-engah. Pada ronde serangan sengit sebelumnya, konsumsinya tidak sedikit, dan dia tidak menimbulkan masalah bagi Huasing. Jelas bahwa penguasa Kaisar Harta Karun adalah produk yang luar biasa. Semua orang saling bertarung, gemerlap cahaya, membuat orang yang terlihat pusing. Seniman bela diri di sekitar pavilion angin dan awan tidak menyadari apa yang terjadi sama sekali, jadi mereka mundur. Mata Huasing berkilat tajam, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, Li Jiao. Hua memperlakukanmu dengan tulus, apakah kamu berkolusi dengan orang luar untuk menggertakku? Pria dan wanita ini tampaknya telah ditangkap oleh Li Jiao, tetapi sebenarnya mereka tidak dipenjara sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertarung dengannya. Selain itu, setelah Li Jiao membantu barusan, Huasing benar-benar akan menjadi idiot jika dia masih tidak bisa melihat masalahnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Li Jiao berubah dari penolong menjadi musuh setelah keluar sebentar.
Pria dan wanita ini seharusnya tidak memiliki begitu banyak energi untuk membalikkan Li Jiao, kan? Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak mengerti, Hua Xing sudah membenci Li Jiao. Jika dia tidak percaya padanya, dia tidak akan memasukkan musuh ke dalam formasi pelindung sekte. Ini masalah muka. Tidak masalah jika mereka membunuh jalan mereka di Long Cloud City, tetapi jika mereka membanting ke markas Wind and Cloud Pavilion dan masuk ke sekte melindungi formasi besar, mereka ditampar di wajah, meskipun Wind and Cloud Pavilion dipukuli di wajah selama ini, tetapi masalah formasi pelindung sekte adalah hal yang berbeda, itu adalah lapisan wajah terakhir. Sekarang lapisan terakhir telah terkoyak. Mulai sekarang, orang-orang di Wind and Cloud Pavilion benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihat orang lagi. Hua Xing awalnya membenci Lin Yuner karena putranya meninggal di tangannya, tetapi sekarang dibandingkan dengan latihan Li Jiao, dia membenci wajah dua sisi Li Jiao. Menghadapi pertanyaan Hua Xing, ekspresi Li Jiao tetap tidak berubah, tapi dia mendengus dingin, saudara Hua memiliki aura yang kuat, dan dia tampaknya pulih dengan cukup baik. Ini menakjubkan, ini hanya sebentar, dan saudara Hua benar-benar dapat sembuh dari luka-lukanya. Itu benar-benar membuat Li mengaguminya, dan aku tidak tahu pil roh apa yang telah diminum Brother Hua untuk memiliki efek ajaib seperti itu. Jika nyaman, bisakah kamu juga memberi Li Jiao beberapa pil roh? Dia menghindari kata-kata yang berat, malu untuk membicarakan urusannya sendiri, dan secara langsung menunjukkan bahwa Hua Xing baru saja menipunya, berpura-pura terluka untuk membiarkannya mengambil tindakan. Dia juga bisa melihat sekarang bahwa lelaki tua Hua Xing membuatnya mengambil gambar sebelumnya, dan dia sama sekali tidak memiliki niat baik, jika dia memikirkannya seperti ini, rasa bersalah di hatinya segera berkurang banyak. Hua Xing menoleh untuk melihat Yang Kai dan Lin Yuner, lalu ke Li Jiao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Li, kamu datang ke Paviliun Angin dan Awan saya akhir-akhir ini, apakah ada tempat di mana Hua tidak bisa menghibur? Kamu baik-baik saja. Belum pernah, Brother Hua membuat Li betah. Li Jiao menjawab dengan ringan. Hua Xing berkata dengan getir, kalau begitu, mengapa kamu ingin mengkhianati Hua, tiba-tiba bergabung dengan mereka? Li Jiao berkata, ini terlalu banyak cinta. Hua Xing menatapnya tidak percaya, tidak cukup. Ini yang paling dia tidak mengerti. Mengapa Li Jiao lebih memilih untuk bergabung dengan pria dan wanita ini, daripada dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu dan aku memiliki hubungan yang baik selama 100 tahun, apakah kamu akan memutuskan persahabatan? Li Jiao menggaruk pipinya dan berkata, persahabatan tidak sepenting hidup, kan? Hua Xing mau tak mau kehilangan kesadaran, di mana mereka. Dia agak jelas tentang siapa Li Jiao. Keturunan klan naga, Kaisar Realem urutan ketiga, dan penguasa istana dari wilayah utara, dia benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Dapat dilihat bahwa tebakannya sebelumnya benar, pria dan wanita ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar, dan mereka bahkan dapat mengancam kehidupan Li Jiao. Jika tidak, Li Jiao tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan tidak pasti. Awalnya, pembelotan Li Jiao membuatnya kesal. Meskipun Wind and Cloud Pavilion tidak vulgar, itu masih kontras. Jika pria dan wanita ini ditambah Li Jiao benar-benar membuat masalah di sini, setengah Wind dan Cloud Pavilion akan dihancurkan. Bahkan jika Wind and Cloud Pavilion bisa menang pada akhirnya, itu pasti kemenangan yang menyedihkan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia telah pensiun di dalam hatinya, dan diam-diam mentransmisikan suaranya, Saudara Li, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah keduanya, terkait dengan Kaisar Agung? Jika ini masalahnya, bahkan jika wajah rusak hari ini, konflik tidak bisa lagi diperparah. Paviliun Angin dan Awan masih tidak dapat memprovokasi orang-orang yang terkait dengan Kaisar Agung. Li Jiao meliriknya, lalu menatap Yang Kai, melihat bahwa dia tidak bermaksud menghentikannya, dia menjawab dengan santai tidak. Tidak, Hua Xing mau tidak mau tercengang.